polisi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentu dengan kehadiran polisi, Kamtibmas juga. Nah, bagaimana untuk merekrut untuk calon-calon Polri nanti ke depan, bahwa juga Polda Sulawesi Utara atau juga dari Mabes sudah akan membuka pendaftaran bagi putra-putri yang ada di Sulawesi Utara ini, Pak Karo. Oke, terima kasih. Jadi untuk pemenuhan personel Polda Sulawesi Utara dan Mabes Polri juga sudah menyusun rencana penerimaan untuk Bintara, Tamtama, kemudian Akpol, SIPSS, memilih para pemuda-pemudi di wilayah Sulawesi Utara, tentunya dari berbagai pihak itu sudah dikomunikasikan dan kita juga sudah mensosialisasikan untuk perencanaan kegiatan penerimaan. Kita dari Mabes Polri juga sudah membuat video promosi pemberitahuan yang sekarang sedang kita putar di 21 atau bioskop sampai tanggal 1 April sudah kita komunikasikan, kemudian di Videotron di beberapa titik di pemerintah daerah wilayah Sulawesi Utara juga sudah kita putar. Kemudian ini harapan kami itu para pemuda-pemudi adik-adik yang memenuhi syarat, yang siap untuk kompetensi untuk melaksanakan latihan sebelumnya agar cek kesehatan. Jadi saat ujian, saat tes itu yang punya sedikit permasalahan, misalnya ada sakit atau apa, itu sudah diobati, misalnya kayak punya panu, kadas, kurap, atau ada jerawat, itu sudah diobati, sudah dibersihkan, misalnya di telinga, di THT telinga, mata, tenggorokan, ada amandel, itu sudah diobati semuanya. Jadi saat tes itu sudah siap. Bukan saat tes baru tahu ada sakitnya, tapi dicek jauh-jauh hari. Kemudian latihan fisik. Latihan fisik itu dilakukan tidak bisa tiba-tiba. Latihan restop, push up, sit up, shuttle run, kemudian lari 12 menit itu harus latihan, tidak bisa tiba-tiba. Bisa karena biasa. Karena sudah ada standar-standarnya, adik-adik bisa melihat, buka di YouTube cara latihannya, cara pelaksanaannya. Kemudian tabel jasmaninya di Google itu tinggal dibuka, tabel jasmani masuk Polri, itu ada Akpol, ada Bintara, itu tinggal di print, itu ada nilainya semua. Lari 12 menit nilai 100 itu 3.444 meter. Paling rendah nilainya 4, jarak sekian meter saja, itu nilainya 4 paling rendah. Itu ada nilainya, tinggal pilih sendiri adik-adik mau nilai berapa. Oh, saya mau nilai 80, saya mau nilai 90, berarti saya larinya harus sekian meter. Saya full up mau nilai 100, berarti saya harus 17 kali. Kalau cuma 16 kali, kalau 8 kali atau 10 kali sudah ada daftar nilainya. Satu nilainya hanya 4. Sekali naik itu hanya 4 saja. Kalau nilai 100 itu 17 kali naik. Jadi memang mesti ada persiapan jauh-jauh hari. Kemudian push up 1 menit 42 kali, sit up 1 menit 42 kali, itu harus latihan. Latihan rutin pagi, sore, atau siang, sore, malam. Atau bangun mau tidur latihan, bangun tidur latihan. Itu harus dilaksanakan setiap hari. Nah, untuk Polda Sulawesi Utara sendiri kan masih dibutuhkan ketambahan Polri. Mungkin ada harapan apa juga dari Pak Karo, selain Bapak Karo sudah menyebutkan tadi, tentu prioritas atau mungkin syarat-syarat yang harus masuk, tentu warga negara Indonesia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Syarat-syarat tentunya harus sehat, punya kepribadian yang baik, warga negara Indonesia tinggi, kalau laki-laki 165 minimal, kalau puluhannya 163 atau 160. Karena ada beberapa jalur untuk penerimaan Polri, itu satu jalur reguler. Jalur reguler itu jalur yang biasa. Biasa tes, dia ada peraturan persyaratannya, kemudian ada jalur rekrutmen proaktif. Polri itu membuka peluang untuk satu
adik-adik yang mempunyai keahlian-keahlian khusus. Contoh misalnya pinter matematika, hafal Al-Quran, pinter ngaji di bidang agamanya masing-masing, kemudian punya keahlian-keahlian prestasi olahraga, bola voli, pencak silat, bela diri, petinju, sepak Itu bola. repro. Itu diambil melalui jalur rekrutmen proaktif, kemudian tenaga kesehatan, Oh iya. ahli kimia, kemudian sarjana tertentu yang dibutuhkan. Contoh misalnya arsitek, Polri butuh arsitek. Polri akan membuka peluang lulusan-lulusan arsitek bisa daftar. Iya. Oke. Termasuk dokter kedokteran S1 atau dokter spesialis. Dokter spesialis itu sampai umur 40 tahun boleh mendaftar polisi. Itu walaupun dia udah berkeluarga atau ini boleh mendaftar di polisi sampai umur 40 tahun. Oke, Pak Karo, yang terakhir mungkin bisa memberikan agar supaya juga pelamar dan orang tua merasa yakin anaknya ikut dalam seleksi, kan sudah ada sistem transparan yang dikeluarkan dari dan transparansi kita selalu memberikan nilai-nilai yang ada. Kemudian SDM sudah membuat sistem yaitu CAT, sistem tes yang tidak bertemu dengan manusia. Dia sudah menggunakan robot dan mesin. Jadi mereka mengerjakan, mereka menyelesaikan, langsung tahu nilainya. Jadi tidak manusia lagi yang mengecek, yang mengoreksi. Jadi udah menggunakan robot, selesai langsung tahu nilainya. Nah, nanti saat perankingan itu suruh ngecek lagi, akan ditampilkan nilainya sama enggak. Sebelum di ranking pun masih ditanya ada yang kesalahan enggak, ada yang merasa nilainya berubah enggak. Kalau ada silahkan angkat tangan. Kerjasama dengan siapa ini, Pak? Apanya? Untuk pendaftaran penerimaan ini dia. Penerimaan keterlibatan kita dari pedan apa? Kita melibatkan dari Dikduk Capil, kemudian dari Dinas Pendidikan, karena yang buat soal itu bukan polisi. Yang buat soal itu dari Dinas Pendidikan, bekerja sama dengan Polri. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi, Prodi Psikologi. Karena kita juga kekurangan tenaga ahli di bidang psikologi, kita bekerja sama dengan mereka, dengan asosiasi. Kemudian dari lab, kita menggunakan lab yang ternama, yang sudah punya akreditasi, yang bisa mempertanggungjawabkan, karena setiap ada peserta yang dinyatakan gagal, itu kita akan cek ke tempat lain, second opinion. Jadi misalnya ada di perbandingan. Jadi tidak hanya di satu lab itu saja, kita akan mengecek kedua lab lagi di luar itu untuk menyatakan bahwa yang bersangkutan akan dinyatakan lulus atau tidak. Kemudian kita juga merekrut daerah-daerah perbatasan, pulau-pulau kecil terluar. Bagaimana itu? Untuk pulau-pulau kecil terluar, daerah pegunungan, daerah perbatasan, itu ada perlakuan khusus. Contoh seperti tingginya beda dengan reguler. Yang laki-laki itu 163, yang perempuan 158. Jadi ada perbedaan perlakuan khusus 2 cm di bawah. Tapi hanya khusus untuk daerah perbatasan, kepulauan, pulau-pulau kecil terluar, daerah-daerah pegunungan seperti di Papua sana, itu ada perlakuan khusus. Jadi tidak bisa yang reguler atau yang di kota bisa disamakan dengan ini. Terus untuk persyaratan domisili harus 2 tahun alamat tinggal KTP di sana. Kemudian apabila orang tuanya tugas di daerah tersebut, itu minimal 6 bulan dinyatakan dengan KTP dan kartu keluarga. Apabila orang tuanya betul-betul tugas di daerah itu untuk PNS, Polri, TNI. Misalnya orang tuanya karena pindah-pindah, itu berlakunya anaknya bisa mendaftar usia tinggal 6 bulan dari bukti KTP. Dan skep penugasan orang tuanya. Itu saja. Jadi ini ya
orang-orang kota pengen ngambil jatahnya dari daerah-daerah. Iya. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya harus 2 tahun tinggal di sana dulu, Oke. itu akan ditelusuri di sana tinggalnya sama siapa, di mana, itu akan dicari. Oke. Bukan numpang alamat saja. Betul. Gitu. Siap, Pak. Ya. Pak, Ya. mungkin Oke. terakhir Pak, soal tahapan ini Pak, mulai dari kapan, sejak kapan? Nah, tahapan dari tanggal 25 ini sudah dimulai, 25 Maret ini Pembukaan Pak ya. pembukaan untuk sosialisasi sampai nanti tahapan kalau Akpol itu tanggal 2 Agustus sesuai rencana itu baru pembukaan pendidikan. Itu tahapannya Pak. Untuk Bintara Nah, Bintara tinggal menunggu petunjuk dari Mabes Polri belum turun. Oke. Ya, untuk kapan dimulainya. tapi untuk Bintara kan sudah Petunjuk-petunjuknya kapan jadwal ininya belum. Oke. Kayak gini kan nanti biasanya kan dikasih nih untuk PKN 1, Iya. untuk SIP nih. SIP tinggal pembukaan pendidikan tanggal 18 April bukan